Saya lanjutkan hermeneutik 4C. Kita sudah mempelajari tentang dalam 4A itu simile dan metafor. Lalu dalam 4B parable atau perumpamaan yang merupakan simile yang panjang. Sekarang dalam 4C kita mempelajari alegori. Ini merupakan metafor yang panjang. Yang penting ini cuma membedakan antara perumpamaan dan alegori. Itu yang sukar. Dalam penafsiran tidak terlalu banyak berbeda sebetulnya. Banyak hal-hal yang sudah ada dalam perumpamaan bisa berlaku untuk alegori. Dan alegori sudah diberikan arti juga tidak perlu diubah dan sebagainya. Mari kita lihat sekarang ya. Ini alegori. Ingat bahwa alegori itu betul-betul ada. Kita seringkali mendengar ada pengkhotbah mengalegorikan sesuatu yang bukan alegori. Jadi misalnya cerita sejarah lalu dialegorikan. Musa melihat semak duri menyala tidak terbakar. Disuruh tanggalkan sepatu, lalu sepatu dialegorikan. Diartikan secara simbolis dan diartikan sebagai dosa. Lah itu salah. Jadi mengalegorikan yang bukan alegori memang ada dan itu salah. Tapi yang betul-betul alegori memang ada. Sekarang kita masuk dalam poin A. Ciri-ciri alegori. Pertama saudara, alegori itu adalah metafor yang panjang. Kalau perumpamaan tadi kan simile yang panjang. Dari seluruh pelajaran 4 ini ada 4 kan ya. Simile, metafor. Lalu simile panjang itu perumpamaan. Dan metafor panjang itu ini, alegori. Jadi alegori metafor yang panjang. Extended metafor. Lalu poin kedua, pada alegori dua hal yang diperbandingkan. Kiasan dan arti atau penerapannya. Ya, jadi satu pihak, hal yang pertama itu kiasannya atau ceritanya gitu ya. Lalu pihak yang lain itu arti atau penerapannya. Dua itu dicampur baurkan. Nah tadi waktu membedakan simile dengan metafor itu agak sukar karena pendek. Tapi pada alegori dengan perumpamaan ini kelihatan jelas apakah itu dipisahkan atau dicampur baurkan. Nah, saya akan berikan contoh ya. Contoh dari alegori, poin B, ya. Saya kira dalam seluruh Alkitab, contoh ini adalah contoh yang paling jelas. Yohanes 15:1-8 alegori, maaf. Jangan katakan perumpamaan ya. Jadi kalau dikatakan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, itu ngomongnya salah. Ini adalah alegori tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Baru itu benar. Ya. Sudah, mari kita baca ya. Yohanes 15:1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tidak saya gambarkan dulu, ada gambarannya. Ya. Ini saudara melihat ya, coba kita baca sekali lagi ya. Aku ini Yesus ya. Berarti ini realitanya, ini bukan ceritaannya ya. Akulah pokok anggur. Pokok anggur ini ceritanya. Aku, ini realitanya. Bapakku, ini sudah realita. Pengusaha kebun anggur. Ini ceritanya. Setiap ranting, ini ceritanya kan. Ini pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Setiap ranting ini ceritanya. Padaku, ini realita. Yesus ini. Tidak berbuah. Ini balik lagi ceritanya, ranting tidak berbuah. Dipotong. Ceritaan tetap ya. Karena ini ranting tidak berbuah, ranting dipotong. Nah, setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini semua ceritanya. Kamu, ini Yesus bilang pada murid-murid, jadi kamu ini realita. Memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, ini realita. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, ini realitanya. Nah sekarang sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dia sendiri kalau tidak tinggal dalam pokok anggur. Nah ini ceritanya lagi. Lalu bagian sambungannya, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ini realitanya. Aku realita. Pokok anggur ini ceritanya. Kamu realita. Ranting-ranting itu cerita. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Dapat di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini realita. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Nah bagian ini ceritaannya lagi. Jadi kalau kamu tinggal dalam aku dan aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja dan pakainya. Ini semua realita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ini semua realita. Jadi saya melihat bahwa pindah-pindah ya. Dari realita ke cerita, realita, cerita, seperti itu. Itu alegori. Jadi antara dua hal itu, antara penggambarannya dan realita atau artinya itu dicampur adukkan. Nah saudara, untuk membedakan dengan perumpamaannya. Kalau atau seandainya bagian ini diceritakan dalam bentuk parable atau perumpamaan, maka Yesus akan bercerita tentang hal pertama, yaitu pokok anggur, pengusaha kebun anggur, ranting-ranting anggur, daun-daun anggur yang perlu dibersihkan, buah anggur dan sebagainya, sampai selesai. Ada seorang pengusaha kebun anggur, lalu dia menanam pokok anggur. Nah, pokok anggur itu ada ranting-ranting, banyak ranting, ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Ranting yang berbuah dibersihkan supaya buahnya lebih banyak. Ranting tidak berbuah dipotong, kalau dikumpulkan dibakar. Nah, setelah selesai semua, baru dia berikan artinya. Pengusaha itu Bapakku. Pokok anggur itu aku. Ranting berbuah itu kamu yang sungguh-sungguh. Ranting tidak berbuah itu kamu yang pesan KTP dan sebagainya. Nah kalau diceritakan dalam bentuk parable atau perumpamaan, ceritanya jadi seperti itu. Semua tentang anggur,
pohon anggur, kebun anggur, semua diselesaikan dulu, baru bicarakan arti. Tapi dalam bentuk alegori, pindah-pindah antara realita dan gambar, realita, gambar, terus seperti itu. Jadi ini membedakan alegori dengan perumpamaan. Jadi karena dia menceritakan sebagai suatu alegori, bukan hal itu yang kita jumpai. Dia pindah dari hal satu ke hal dua, dari hal dua ke hal satu lagi, ke hal dua lagi, dan seterusnya. Jadi jelas kedua hal yang diperbandingkan itu tidak dipisahkan. Tapi justru dicampur aduk, dan inilah alegori. Saya berikan contoh yang lainnya. Yeskel pasal 23 ayat 1 dan seterusnya. Yeskel 23. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ini kalau ada cerita ya. Ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dicamah-camah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohula dan nama adiknya ialah Oholiba. Ini alegori, ada nama, tidak ada masalah. Ya, kalau perumpamaan tidak pernah ada nama setahu saya. Mereka aku punya. Mereka aku punya. Ya. Ini sudah realita. Kalau waktu dua perempuan ini semua ceritaannya. Tapi mereka aku punya. Ini realita. Lalu mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, nah ini diberikan penjelasan. Ohula ialah Samaria. Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohula berzinah. Ini ceritaan. Sedang ia aku punya. Ini realita. Ia sangat berbaik pada kekasihnya. Ini ceritaan. Lalu kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, ini realita. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda, ini semua realita. Ia melakukan, ini ceritanya, melakukan persundalannya dengan mereka. Ya, ceritaan. Semuanya orang Asyur pilihan, ini realita. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Jadi saudara, saya kira tidak usah diperpanjang terus. Ini jelas ada pindah-pindah tak karu-karuannya. Saya kira penjelasan saya di sini kurang pas ya. Karena saya katakan ayat 1 sampai 4a merupakan kiasannya, tidak pindah-pindah ya. Saya kira baru saya betulkan. Jadi tidak sejelas Yohanes 15 tadi. Tapi tetap ini kelihatan sebagai alegori. Lalu contoh ketiga, Yesaya 13 ayat 15. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah bahwa mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di manakah sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Ini yang di sini ini cerita jelas, ya. Yang di sini ini realita. Yang 13 ini mulai realita lagi. Sampai di sini. Oleh sebab itu begini firman Tuhan Allah, di dalam amarahku akan membuat angin tofan bertiup. Angin tofan bertiup ini sudah
ceritaan lagi. Di dalam murkaku, ini realita lagi. Hujan lebat akan membanjir, realita lagi. Jadi semua yang saya cetak miring, ini realita. Yang saya cetak dengan huruf biasa, tegak, itu ceritaannya. Dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan jatuh, dan aku akan meruntuhkan tembok dan sebagainya. Nah, saya bisa baca sendiri semuanya. Yang saya garis bawahi merupakan kiasan, yang saya cetak miring merupakan arti atau penerapannya. Ada banyak lagi yang saya bisa berikan, tidak sejelas yang lain-lain, tapi ini semua termasuk alegori. Tidak perlu saya kira saya tunjukkan satu persatu. Sekarang poin C, saudara. Menafsirkan alegori. Ini yang lebih penting. Arti dari alegori sudah ada pada alegori itu sendiri. Memang kadang-kadang artinya tidak diberikan secara eksplisit, tapi seluruh bagian itu bisa menunjukkan arti yang benar secara implisit. Dan arti yang sudah ada ini tidak boleh diubah, sama seperti dalam perumpamaan. Tadi kan pokok anggur dan rantainya kelihatannya. Akulah pokok anggur. Pokok anggur itu Yesus, Bapakku pengusaha, jangan diganti-ganti. Nah, memang ranting yang berbuah itu Kristen sungguh-sungguh, ranting yang tidak berbuah itu Kristen KTP, itu tidak ada. Tapi implisit terlihat tidak berbuah kok. Tidak berbuah ya Kristen KTP. Jadi ada secara implisit. Dan apa yang sudah ada itu tidak boleh diubah. Nah, sekarang poin D, beberapa hal yang penting berhubungan dengan alegori. Pertama, kitab Wahyu itu bukan alegori. Ini termasuk beda ya. Karena apa? Tidak memberikan arti. Makanya luar biasa sukar membahas kitab Wahyu. Lalu poin kedua, suatu historical narrative atau cerita sejarah. Seperti Musa yang melihat semak duri menyala tapi tidak terbakar. Itu cerita sejarah, tidak boleh dialegorikan. Jadi apapun yang bukan alegori tidak boleh dialegorikan. Perumpamaan sama orang dialegorikan seperti yang orang Samaria yang murah hati. Dan cerita sejarah dialegorikan banyak sekali. Dan itu ngawur, semua cerita sejarah itu harus diartikan apa adanya. Lalu hal yang ketiga, tipe itu berbeda dengan alegori. Saya belum menjelaskan tipe ya. Nah, nanti pada waktu saya menjelaskan tipe, saya kira pelajaran yang kelima ini tipe. Saya akan menunjukkan bahwa cerita sejarah itu memang tidak boleh alegori, tidak boleh dijadikan alegori. Tapi cerita sejarah bisa berupa tipe. Bisa, tidak harus, tidak selalu. Kadang-kadang saja. Nah, sebagai contoh, peristiwa ular tembaga. Itu sejarah, saudara ya. Mereka bersungut-sungut, apa itu, tidak ada makan atau tidak ada minum. Ya. Tuhan murka. Pertama bersungut-sungut, dulunya Tuhan baik. Kedua bersungut-sungut, baik. Tapi terus bersungut-sungut. Sudah terus dicukupi kok terus bersungut-sungut, Tuhan murka. Dan berikan banyak ular berbisa. Dan ini hurufiah. Betul-betul ular berbisa. Gigit mereka dan mereka meriah kepada Musa. Dan Tuhan lalu berkata kepada Musa, buat patung seekor ular tembaga. Yang kena gigit ular, pandang patung itu dan dia sembuh. Nah, saudara, ini suatu tipe. Tipe dari apa? Ada dalam Yohanes 3, 14-15 ini. Mari kita lihat, nanti memang kalau lain kali bahas tipe akan lebih jelas lagi, tapi ini saya mau untuk membedakan alegori dengan tipe ya. Yohanes 3, 14-15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, ini ular tembaga itu. Bilangan 21 tadi. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal.
Jadi ular tembaga itu tipenya, lalu anak manusia atau Yesus itu antitipenya. Yang memandang ular tembaga sembuh. Yang memandang atau percaya kepada Yesus selamat, dapat hidup yang kekal. Jadi ini tipe, ini bukan mengalegorikan cerita sejarah, tidak. Ini memang cerita sejarah. Tapi di sini tidak mengalegorikan, tapi ini memang tipe. Bahwa ini memang tipe terlihat dari Yohanes 3, 14-15. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam pada waktu saya mengajar tentang tipe. Ya, jadi tentang tipe ini kita akan membahasnya dalam pelajaran yang akan datang. Jadi saya tekankan karena suatu cerita sejarah tidak boleh dialegorikan. Tapi kadang-kadang cerita sejarah itu bisa merupakan tipe. Jadi orang yang tidak bisa bedakan tipe dengan alegori, bingung semua loh, katanya tidak boleh cerita sejarah harus hurufiah. Memang ini bukan dialegorikan, tapi ini tipe. Beda. Ini sukarnya membedakan. Dan saudara, satu hal yang saudara perlu tahu nanti tentang tipe. Tipe itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam agama lain. Makanya orang Islam kalau mereka sudah membahas Alkitab, khususnya bagian tentang tipe, mereka kalang kabut, mereka tidak karu-karuan. Mereka tafsirkan betul-betul, wah bisa-bisa tidak karu-karuan, ngawur total. Karena di dalam teori mereka tidak pernah ada tipe itu. Cuma ada dalam Kristen saya kira. Tipologi. Ya. Ada tipe dan antitipenya. Jadi domba misalnya, domba korban, itu kan cerita sejarah. Memang kalau dosa nyembelih sungguh-sungguh. Domba Paskah itu kan sungguh-sungguh nyembelih, cerita sejarah. Tapi itu semua tipe dari Kristus. Kristus dikorbankan. Ya, jadi cerita sejarah tidak boleh dialegorikan. Tapi kalau tipe bisa diartikan tipe dan antitipe. Nah itu nanti kita pelajari dalam pelajaran yang akan datang. Lalu kitab Kidung Agung banyak diperdebatkan. Banyak orang yang menganggap kitab ini sebagai suatu alegori yang menggambarkan percintaan antara Kristus dengan orang percaya. Tapi kitab Kidung Agung tidak memberikan arti. Jadi saya condong untuk mengambil kesimpulan bahwa Kidung Agung bukanlah suatu alegori, tidak tahu apa lalu jenisnya. Itu sukar juga ya. Saya tidak ingin membahas kitab Kidung Agung saat ini. Itu pro kontranya luar biasa sukar. Tapi saya sudah selesai saya kira dengan membahas 4 hal ini ya. Simile, metafor, lalu simile yang panjang itu parable atau perumpamaan, dan metafor yang panjang itu alegori. Berusaha belajar saudara untuk terus membahas gitu ya. Bagian ini pelajari sampai saudara betul-betul bisa membedakan. Nanti tambah lagi dengan tipe pelajaran yang kelima. Harus bisa membedakan. Ini termasuk simile, metafor, parable, alegori, atau tipe, atau cerita sejarah hurufiah biasa. Salah membedakan ini menjadikan penafsiran yang kacau balau. Dari seluruh hermeneutik yang saya ajarkan sampai saat ini, saya kira yang paling sukar itu dalam bagian ini. Yang dulu saya belajar terus tidak bisa-bisa itu ini. Membedakannya yang bingung. Yang mana alegori, yang mana tipe, yang mana perumpamaan, yang mana hurufiah. Ini sukar sekali. Dan butuh banyak waktu baca buku tafsiran dan sebagainya. Dan ingat para penafsirnya pun seringkali salah. Kalau saudara tonton video saya atau baca tulisan saya tentang ajaran Erastus Sabdono waktu membahas Corpus Delicti, bahas tentang Lucifer dan sebagainya, Yesaya pasal 14,
Dia sebentar ngomong tipe, sebentar ngomong alegori, sebentar kelihatan bahwa dia sendiri bingung semua dalam pembahasan ini. Apakah itu perumpamaan atau tipe atau hurufiah atau alegori, dia enggak karu-karuan, bentar ngomong itu, bentar ngomong itu. Jadi hamba Tuhan pun banyak yang model seperti itu. Renungkan ini kalau perlu ditonton berulang kali supaya bisa betul-betul membedakan. Dan kayaknya lengket di otak saudara. Baca saya kira agak kurang jelas. Nonton, ditonton berulang-ulang, tonton berulang-ulang pelajaran 4 dan pelajaran 5 yang akan datang tentang tipe, supaya saudara bisa betul-betul membedakan. Sampai di sini bacaan saat ini.